Shalom adik-adik semua. Sebelum beribadah, yuk kita perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sebelum ibadah, pastikan adik-adik sudah makan dan mandi ya. Jadi adik-adik sudah segar dan bisa fokus beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Dan yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk beribadah. Ingat ya, walaupun kita ibadah secara online, tetapi Tuhan tetap hadir bersama kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak sekolah minggu. Puji syukur disampaikan kepada Tuhan karena kemurahannya, sehingga kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online anak sekolah minggu di hari Minggu pagi ini. Apakah anak-anak sudah siap untuk melaksanakan ibadah? Bapak dan Ibu guru sudah siap untuk melayani anak-anak sekalian. Namun terlebih dahulu, Bapak dan Ibu guru hendak menyapa kepada anak-anak sekalian. Apa kabar anak sekolah minggu? Hebat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ayo adik-adik semuanya, siapkan kita dan alat tulisnya dan persembahannya, karena kita akan masuk dalam Ibadah online anak sekolah minggu GKPA Pekanbaru. Halo anak sekolah minggu, senang sekali masih bisa bertemu dengan ibu guru, dengan kakak Yansi. semua pasti sudah siap kan nak ya? Udah mandi kan nak? Udah apa lagi kak Yan? Udah sarapan, udah minum susu, terus sudah Udah siap kan dong? Semua-semuanya apa tuh? Alkitab, alat tulis, persembahan dan hati. Itu kita akan mulai ibadah hari ini ya nak. Semuanya tersenyum, semua sukacita. Kita angkat satu lagu pujian. Bapa, ku datang padamu. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya, kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu di surga, agar kami tidak sesat. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Anak-anak, marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau beribadah kepadanya. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Sebelum kita menyaksikan video tulis anak-anak sekolah minggu, kita angkat lagu pujian kita bangkit berdiri, kita katakan, Aku istimewa. Istimewa, karena katamu
Lalu kita gunting. Begini hasilnya. Yang kedua, kita ambil kertas origami yang berwarna kuning. Lalu kita gambar. Lalu kita gunting lagi. Begini hasilnya teman-teman. Kemudian kita satukan. Lalu kita lem. Begini hasilnya. Lalu kita ambil kertas HVS, lalu kita satukan dan dilem pendek. Udah. Lalu kita satukan. Lalu kita tempel yang ini. Lalu kita gabungkan. Wes. Selesai topinya teman-teman. Tapi lidah apinya teman-teman. Dah. Halo teman-teman, hari ini adik Nesa mau membuat topi lidah api.
itu ditempelkan apinya. Setelah itu disambung. Selesai, sekian dan terima kasih. Shalom teman-teman, kali ini kami akan membuat topi lidah api. Pertama-tama, siapkan origami kuning dan merah, dan siapkan kertas APS. Pertama kita lipat. Setelah sudah dilipat, bentuk dan gunting jadinya dan tempelkan jadinya seperti ini. Dan siapkan kertas APS putih sepanjang ini. Setelah itu kita lem. Kita lem sesuai ukuran kepala. Setelah udah dilipat seperti ini, setelah itu tempelkan top lidah apinya. Setelah udah kita tempelkan lidah apinya, jadi deh seperti ini. Jangan lupa ini guys, jadi Roh Kudus. Oke, sudah jadi. Semoga Roh Kudus membuat kita semakin semangat dan kuat. Dadah teman-teman. Salam buat guru dan teman-teman. Mari kita membuat topi lidah api. Beginilah caranya. Beginilah caranya. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Sampai jumpa Bu Guru dan teman-teman. Halo Bapak Ibu Guru, shalom teman-teman semua. Tugas minggu ini adalah membuat hiasan kepala api Roh Kudus menggunakan kertas origami. Ayo kita mulai. Pertama-tama kita menggambar api Roh Kudus di kertas origami. Satu bangsa, satu bahasa. Setelah selesai menggambar, kita akan menggunting gambar yang orange lebih kecil dari gambar yang merah. Setelah itu kita satukan dengan lem. Setelah selesai, kita ambil kertas HVS, lalu kita garis selebar penggaris. Lalu kita gunting. Setelah selesai, kita satukan menggunakan lem.
Setelah selesai, kita ambil lidah apinya, baru disatukan kembali. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku. Lalu kita satukan kedua ujungnya. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi Sudah selesai teman-teman. Selamat Hari Pentakosta. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Nah, itu dia video tugas adik-adik sekolah minggu. Seluruh guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih. Nah, anak-anak yang baik, ini saatnya kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Semuanya sudah menanti-nantikan ini kan, Nak? Oke, semuanya ibu undang bernyanyi sambil mempersiapkan hati dan pikirannya. Kita angkat satu lagu pujian. Hidupmu berharga bagi Allah. Kita bernyanyi bersama ya, Nak. Karena hidupku sangat berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang dapat jalan di hadapannya. Dia ciptakan nafsu gambarnya. Untuk terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segalanya. Dia bisa untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Guru yang terpulang takkan dipatahkannya. Jangan jadikan kita sungguh lebih berharga. Sungguh yang kau undang takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Katakan lagi, guru yang terpulang. Guru yang terpulang takkan dipatahkannya. Jangan jadikan kita sungguh lebih berharga. Sungguh yang kau undang takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Anak-anak ibu, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kebaikan, Bapa yang senantiasa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari-Mu ini ya Tuhan. Di hari Minggu ini kembali kami boleh mengadakan ibadah kami ya Tuhan. Walaupun pada saat ini tetap kami belum bisa bertatap muka Tuhan, tapi lewat ibadah online pada saat ini kami boleh disapa oleh firman Tuhan. Anak-anak kami yang di rumah telah mempersiapkan hati dan pikirannya. Berkati mereka Tuhan, sehingga firman yang akan disampaikan boleh menjadi pedoman, boleh memberkati mereka.
firman Tuhan untuk kita pada saat ini terambil dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Siap? Kita baca bersama-sama ya nak. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, Minggu 30 Mei 2021, tema kita berharga di mata Tuhan. Ayo diulangi lagi, berharga di mata Tuhan. Ayo diulangi sekali lagi, berharga di mata Tuhan. Nah, anak-anak ibu, ada kata-kata berharga. Berharga itu menurut Kamus Bahasa Indonesia memiliki nilai yang tinggi. Berharga artinya menurut Kamus Bahasa Indonesia bernilai tinggi dan penting. Bernilai tinggi dan penting. Jadi katanya tadi temanya apa? Berharga di mata Tuhan. Berarti bernilai. Siapa yang berharga di mata Tuhan? Kita. Berarti kita bernilai tinggi, penting. Diibaratkan beras lah kalau di rumah, pasti yang lebih penting daripada sayuran adalah beras yang duluan harus ada di rumah, karena itu kebutuhan pokok. Kemudian apalagi yang harus ada yang penting di dalam kehidupan? Air. Contohnya berharga, berarti penting ada di dalam kehidupan kita. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa air. Nah, anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini firman Tuhan kita hari ini mengatakan bahwa kita berharga di hadapan Tuhan. Kenapa kita berharga di hadapan Tuhan? Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Katanya kita lebih berharga dari emas perak. Kalau kita mungkin sesama manusia mungkin mengatakan yang berharga apa? Berharga, punya mobil cantik, punya rumah yang bagus, punya emas perak. Tapi siapa yang mempunyai itu semua? Sang Pencipta, yaitu Tuhan Allah. Jadi kata Tuhan Allah, lebih berharga kita dari semua yang ada tadi, emas perak, mobil mewah, dan harta-harta benda yang lain.
anak-anak ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, mengapa kita tadi berharga? Karena kita diciptakan oleh Tuhan. Mengapa kita lagi berharga? Karena kita itu diciptakan turut gambarnya Tuhan. Kita mempunyai sifat keilahian Tuhan. Nah, firman Tuhan pada saat ini, Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Ini menyatakan lagi bahwa kita itu, anak-anak sekolah minggu itu berharga di mata Tuhan. Jadi ketika pada suatu hari Tuhan Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan di suatu padang rumput yang luas menurut firman Tuhan. Jadi ada orang tua di dalamnya ikut hadir pada saat itu. Ada ayah, ibu. Jadi Tuhan Yesus sedang menyampaikan cerita firman Tuhan. Rupanya ada beberapa orang ibu yang membawa anak-anak. Ya, ibu membawa anak-anaknya. Lalu tahulah sifat anak-anak ya. Kadangkala kamu itu disuruh diam, kadang nggak mau. Padahal Tuhan Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan. Ada yang berlari. Sementara para murid-murid Tuhan Yesus sudah enak sekali mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Tiba-tiba dilihat anak-anak lari. Tiba-tiba didengarkan kok ada suara ribut. Jadi murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu merasa terganggu. Lalu mereka marah. Ayo kita ulangi lagi. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Jadi rupanya orang tua itu sengaja datang membawa anak-anaknya di dalam acara Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan tadi supaya anak-anak mendapatkan berkat dari Tuhan. Itu maksudnya. Tetapi murid-muridnya menganggap anak-anak itu tidak ada artinya. Anak-anak itu tidak berharga. Tapi lewat firman Tuhan hari ini, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan kamu menghalang-halanginya, katanya. Nah, kita lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Kebaikan apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada anak-anak tersebut. Tuhan Yesus merangkulnya, memeluknya. Siapa yang sering dipeluk oleh mamanya? Siapa yang sering dipeluk oleh papanya? Pasti senang. Senang kan? Yang dirangkul oleh papanya, dipeluk. Anak papa ini. Anak mama yang cantik ini. Apalagi kalau siapa yang merangkul kita, yang memeluk kita? Tuhan Yesus. Nah, inilah firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus merangkul, memangku anak-anak itu, memberikan sukacita, memberikan berkat kepada anak-anak itu, menunjukkan bahwa Tuhan menyatakan bahwa anak-anak itu juga berharga. Tuhan Yesus menyambut anak-anak itu. Jadi firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memperlihatkan kasih-Nya kepada anak-anak itu lewat pelukannya, elusannya,
sebagai bukti bahwa anak-anak itu sangat berharga bagi Tuhan Yesus. Nah, singkat cerita Ibu, tadi kita sudah tahu ngapa kita berharga, karena kita ciptaan Tuhan. Karena lagi kita ini diciptakan segambar dengan Tuhan. Apalagi Tuhan rela disalibkan untuk siapa? Untuk kita. Tadi lagu Ibu sudah didengarkan, lagu Ibu dengan Kakak Yansi, katanya hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan, kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah bagi Dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia relakan segala-galanya. Dia disalibkan untuk tebus dosa kita. Lihat anak-anak Ibu, begitu berharganya anak-anak bagi Tuhan. Begitu berharganya juga ibu guru. Begitu juga berharganya orang tua, kakak di rumah. Berharga bagi Tuhan. Jadi tandanya bagaimana? Kalau kita sudah berharga bagi Tuhan, berarti Tuhan pun harus berharga bagi hidup kita. Bagaimana caranya? Kita juga harus selalu datang kepada Tuhan Yesus. Nah, ini anak-anak Ibu yang rajin mau mengikuti ibadah sekolah minggu, berarti itu anak-anak yang mau datang kepada Tuhan, mau menghargai yang telah diberikan oleh Tuhan, mau menyanyi dengan benar-benar. Kalau pujian, mari kita bangkit berdiri, kata ibu guru, kata Kak Yansi. Lalu dia bernyanyinya dengan semangat. Berarti itu anak yang merasakan bahwa dia berharga bagi Tuhan. Rajin berdoa, rajin belajar. Dia membalas kasih Tuhan Yesus. Dia tidak sombong. Walaupun aku ini pintar, walaupun aku ini juara 1 di sekolah, walaupun aku juara bernyanyi, juara pidato, juara hikmat, mungkin melebihi teman-temanku, tapi dia tetap tidak sombong. Itulah berarti menyatakan dia merasakan bahwa dia itu berharga bagi Tuhan. Nah, anak-anak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masing-masing membuktikan kepada Tuhan Yesus bahwa kita sangat menyayangi Tuhan Yesus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sungguh indah pada pagi hari ini. Tuhan menyatakan bahwa kami berharga di hadapan Tuhan. Engkau ciptakan kami seturut gambar-Mu. Engkau tebus kami ya Tuhan lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Sungguh berharga kami bagi-Mu Tuhan. Biarlah kami juga boleh menunjukkan bakti kami kepada Engkau Tuhan. Boleh kami menunjukkan kasih kami kepada Engkau Tuhan. Bukti kami menyayangi Engkau. Berkati anak-anak kami di rumah Tuhan. Pada saat ini liburan telah usai dan anak-anak kembali boleh belajar di rumah Tuhan. Karena suasana kota kami ini ya Tuhan semakin meningkat. Penemuan virus tersebut ya Tuhan. Tuhan Allah kami yang baik, tiada Allah yang dapat menolong kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan pulihkan negeri kami, pulihkan kota kami, kota Pekanbaru, Riau seluruhnya ya Tuhan, sehingga kerinduan kami untuk bertatap muka dengan Bapak Ibu Guru boleh terlaksana ya Tuhan. Boleh bertatap muka, boleh berbicara boleh berjabat tangan Tuhan dengan sesama kami, dengan leluasa kami boleh bermain kembali Tuhan.
kerinduan kami, kerinduan anak-anak kami yang di rumah Tuhan. Berkati mereka yang senantiasa boleh ada di rumah, boleh menjaga, boleh mau menurut aturan yang ada Tuhan. Berkati orang tua ya Tuhan dengan kesibukannya, dengan usahanya ya Tuhan. Berkati mereka. Biarlah kesulitan-kesulitan apapun yang boleh dihadapi pada saat ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberikan kemudahan-kemudahan ya Tuhan. Tuhan akan menguatkan tiap-tiap keluarga. Anak-anak sekolah minggu kami Tuhan mungkin terbaring lemah karena sakit penyakit pada saat ini ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Yang kami dengar anak kami Rahel Siregar Tuhan, yang pada saat ini terbaring lemah di rumah sakit karena sakit penyakit, tiada Allah yang dapat menolong mereka. Pada saat ini dengan kuat kuasa yang daripada Engkau kami percaya Tuhan, Engkau akan menjamahnya Tuhan. Hindarilah dia dari penyakit yang boleh marah pada saat ini ya Tuhan, virus pada saat ini ya Tuhan. Kami percaya jamahan kuat kuasa-Mu lewat kasih dari orang tua, lewat perawatan dokter, lewat obat-obatan, lewat makanan dan minuman Tuhan. Kami percaya anak kami Rahel akan boleh bangkit dan boleh sehat kembali dan boleh ceria kembali. Terpuji nama Tuhan. Mungkin ada anak-anak kami yang lain Tuhan yang tidak kami ketahui pada saat ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih. Kesulitan apapun Tuhan, Tuhanlah yang memberkati tiap kami. Biarlah kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami berharga di mata Tuhan. Ampunkan segala dosa kesalahan kami dalam nama Anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis dari Markus 10 ayat 14b. Beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Amin. Adik-adik semuanya, saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat persembahan kita doakan bersama-sama, kita katakan, "Ya Tuhan, inilah persembahanku yang kupersembahkan untuk kerajaan-Mu." Amin. Kita berikan persembahan kita sambil menyanyikan lagu pujian kita katakan, "Betapa hatiku." Terima kasih Yesus.
persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, Ku berterima kasih. Baiklah anak kami yang terkasih, ibadah kita sudah selesai karena kemurahan Tuhan dan juga karena anak-anak kami yang bersemangat untuk melaksanakan ibadah. Nah, kita akan bertemu kembali dalam ibadah kita minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan, stay at home. Tuhan Yesus memberkati. Dah.